Bapak Ibu Guru, kali ini kita akan belajar tentang soal asli UPPPG tahun 2023 untuk yang melaksanakan di bulan Agustus tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas soal IPS tentang persebaran penduduk di Indonesia. Baik, sebelum kita bahas soalnya Bapak Ibu, pertama di sini kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Bapak Ibu nanti akan disajikan kasus tentang kependudukan di wilayah Indonesia, peserta dapat menganalisis persebaran penduduk Indonesia. Nah, jadi dari persebaran penduduk yang disajikan dalam soal, nanti Bapak Ibu Guru akan menganalisis kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana. Baik, pertama di sini Bapak Ibu, kami akan membacakan soalnya. Penanggulangan persebaran penduduk yang tidak merata dapat dilakukan dengan titik-titik. A. Membangun pusat perkotaan dan industri lain di daerah minim penduduk. B. Mempercepat laju urbanisasi. C. Melakukan pemekaran wilayah di daerah padat penduduk. D. Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal di daerah padat penduduk. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu Guru, di dalam kita akan melaksanakan terkait dengan penanggulangan persebaran penduduk. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah penanggulangannya seperti apa, agar persebaran penduduk itu merata biar tidak terpusat hanya di satu tempat. Caranya bagaimana? Mari kita akan lihat Bapak Ibu Guru, kita akan analisis. Untuk yang A, membangun pusat perkotaan dan industri lain di daerah minim penduduk. Ini kita akan simpan ya. Kenapa ini kita simpan Bapak Ibu Guru? Karena kalau kita membangun pusat perkotaan dan industri lain di daerah minim penduduk, maka ini nanti akan menarik penduduk yang lain agar bertempat tinggal di tempat yang ada pusat perkotaan dan industrinya. Kenapa itu dapat membuat orang tertarik untuk tinggal di sana? Karena yang namanya pusat perkotaan Bapak Ibu Guru itu pasti nanti akan banyak sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini akan menarik orang untuk tinggal di tempat pemerintahan tersebut, di pusat perkotaan ataupun di pusat industri tersebut. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Nah, itulah alasan Indonesia membangun ibu kota baru di Kalimantan agar nanti persebaran penduduk yang tidak merata tersebut akan menjadi merata nanti. Di Kalimantan akan menjadi penduduknya akan semakin banyak dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Kemudian yang B, mempercepat laju urbanisasi, ini otomatis salah. Urbanisasi itu artinya perpindahan penduduk desa ke kota. Kemudian yang C, melakukan pemekaran wilayah di daerah padat penduduk. Nah, kalau melakukan pemekaran wilayah saja Bapak Ibu Guru itu hanya akan membuat wilayah tersebut menjadi terkotak-kotak. Cara mengatasi penduduk yang tidak merata, pertama itu pemerataan pembangunan infrastruktur, kemudian yang kedua mengalihkan industri besar ke daerah, kemudian yang ketiga membangun industri kecil di pedesaan, kemudian menggalakkan pariwisata, kemudian yang kelima itu promosi investasi di tiap-tiap daerah, keenam membatasi investasi di kota besar, yang ketujuh memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Nah, jadi kedua dari 7 hal ini itu merupakan cara kita mengatasi penduduk yang tidak merata. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah A. Program urbanisasi, B. Program keluarga berencana, C. Program wajib militer, D. Penanggulangan HIV/AIDS. Nah, untuk cara menekan laju atau pertumbuhan penduduk tentu adalah dengan cara program keluarga berencana. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Soal berikutnya. Kota mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Maka dapat dikatakan bahwa persebaran penduduk di kota sangat dipengaruhi oleh topografi, sarana dan prasarana, sejarah, kondisi alam atau kondisi tanah. Nah, di kota, kenapa kota itu merupakan tempat yang paling banyak untuk penduduknya atau kepadatan penduduknya itu sangat padat? Karena di kota Bapak Ibu Guru itu merupakan pusat dari perekonomian,
dan juga pusat dari pemerintahan. Nah, pusat pemerintahan itu akan menarik orang untuk tinggal di sana. Kenapa akan menarik orang untuk tinggal di sana? Karena sarana dan prasarananya pasti akan banyak tersedia di sana. Kemudian yang kedua juga kota juga untuk pendidikannya juga akan lengkap di sana. Maka oleh sebab itu kota akan menjadi daya tarik orang untuk tinggal di sana. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk membeli soal terakurat UPPPG PGSD yang kami sudah bentuk dalam e-book atau dalam bentuk file buku ya, Bapak Ibu guru bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081803358023 dengan cara ketik pesan e-book UP. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai kepadatan penduduk adalah A. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin luas wilayah yang ditempatinya. B. Kepadatan penduduk seimbang dengan luas wilayah yang ditempatinya. C. Luas wilayah mempengaruhi terhadap kepadatan penduduk. D. Kepadatan penduduk seimbang dengan jumlah penduduk. E. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah yang ditempati. Baik Bapak Ibu guru. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah mana pernyataan yang benar tentang kepadatan penduduk. Kita akan analisis dari jawaban A. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin luas wilayah yang ditempatinya. Nah, kalau semakin banyak jumlah penduduk, kemudian itu akan semakin luas wilayah yang ditempatinya, maka itu dikatakan bukan tentang kepadatan penduduk. Nah, yang penduduk yang padat itu Bapak Ibu guru, ketika nanti semakin sempit wilayah yang ditempatinya, kemudian semakin banyak orang yang menempatinya, maka itu dikatakan sebagai padat penduduk. Maka jawaban A ini salah. Jawaban B, kepadatan penduduk seimbang dengan luas wilayah yang ditempatinya. Nah, yang B ini juga salah Bapak Ibu guru. Kalau dia seimbang, berarti di sini dinyatakan sebagai meratanya penduduk, bukan kepadatan penduduk. Berarti jawaban B ini salah. Soal berikutnya. Luas wilayah mempengaruhi terhadap kepadatan penduduk. Nah, kalau luas wilayah itu dapat mempengaruhi kepadatan penduduk, maka itu tidak akan berpengaruh nanti di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu, kenapa dia tidak ada penduduknya? Berarti bukan karena pengaruh luas wilayahnya. Jadi, jawaban C ini juga salah. Jawaban D, kepadatan penduduk seimbang dengan jumlah penduduk. Nah, ini juga salah Bapak Ibu guru. Kalau dia seimbang ini bukan dikatakan sebagai kepadatan penduduk. Yang E, kepadatan penduduk dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayah yang ditempatinya. Nah, semakin sempit wilayah yang ditempati, kemudian banyak orang yang menempatinya, itu dinamakan kepadatan penduduk Bapak Ibu guru. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Soal berikutnya, sampai saat ini, sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau titik-titik. Nah, kalau ini sangat mudah sekali Bapak Ibu guru. Sumatera dan Kalimantan, Jawa dan Kalimantan, Kalimantan Sulawesi, Sumatera Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Nah, yang lebih tepat di sini adalah jawaban E, Jawa dan Sumatera. Baik Bapak Ibu yang ingin mengikuti bimbel kami walaupun sudah telat ya, ini tinggal kita 4 kali pertemuan lagi. Oh iya, tinggal 3 pertemuan lagi. Bapak Ibu silahkan bisa gabung, nanti akan kita berikan file rekaman videonya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.